Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin namaku Indi Pujian. Aku mahasiswa PGSD UPI Kampus Cibiru kelas 2E. Teman-teman, di video ini aku akan membahas tentang pencegahan virus COVID-19. Sebelum kita membahas pencegahan COVID-19, yuk kita kenali kembali gejala dan cara penyebaran dari virus ini. Yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu tentang gejala virus COVID-19. Seperti apa sih gejala COVID-19 itu? Gejala virus COVID-19 hampir sama dengan gejala influenza. Gejala COVID-19 secara umum ada 4, yaitu pertama, demam. Demamnya bisa mencapai suhu lebih dari 37 derajat Celcius. 2. Batuk kering hingga bisa membuat tenggorokan sakit. Ketiga, sesak nafas. Dan yang terakhir, kelelahan. Itulah gejala umum dari COVID-19 yang biasa terjadi pada kasus-kasus COVID-19. Gejala dapat terlihat dalam rentang waktu 14 hari. Dari sekian banyak kasus yang bergejala seperti yang udah aku sebutin tadi, ternyata ada kasus-kasus COVID-19 yang tidak bergejala loh. Mereka yang tidak bergejala seperti orang sehat pada umumnya, namun terdapat virus COVID-19 yang sedang menyerang tubuhnya. Mereka yang tidak tahu beraktivitas seperti biasa dan secara tidak sadar menyebarkan COVID-19 ini. Maka, ketika sudah merasakan gejala dari virus ini, segeralah cek dan lakukan karantina mandiri terlebih dahulu. Tadi kita sudah membahas tentang gejala dari COVID-19 ini. Sekarang kita akan membahas tentang cara penyebaran dari COVID-19. Bagaimana sih cara penyebaran COVID-19? Penyebaran COVID-19 itu bisa terjadi ketika kita terpaksa harus keluar rumah dan tidak sengaja terkena percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, itu bisa juga ketika kita menyentuh barang-barang yang ternyata terdapat virus COVID-19, lalu kita menyentuh area mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, ketika kita kontak fisik langsung dengan orang yang terpapar COVID-19. Sekarang kita akan membahas tentang cara pencegahan COVID-19 agar tidak semakin meluas penyebarannya dan kita terbebas dari paparan COVID-19. Apa aja sih pencegahannya? Pertama, gunakan masker ketika keluar rumah meskipun itu dekat. Sehat atau sakit, wajib menggunakan masker, karena kita tidak tahu kita sudah terpapar atau belum. Dengan menggunakan masker, kita saling melindungi. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Kedua, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, atau juga bisa menggunakan hand sanitizer bila sedang di luar rumah. Dengan catatan, jangan terlalu sering ya menggunakan hand sanitizer karena terdapat alkohol yang dapat membuat iritasi kulit. Ketiga, hindari berkerumun atau berkumpul dengan orang banyak di tempat ramai. Keempat, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Kelima, karena COVID-19 ini menyerang orang dengan imunitas tubuh yang rendah, maka kita harus meningkatkan imunitas tubuh kita dengan istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi. Keenam, bila merasakan gejala dari COVID-19 ini, segeralah pergi ke fasilitas kesehatan terdekat untuk pengecekan apakah kamu terpapar COVID-19 atau tidak. Ketujuh, dan yang paling penting yaitu kita harus tetap di rumah aja. Dengan di rumah aja, kita bisa membantu para garda terdepan memerangi virus COVID-19 ini, karena kita membantu mengurangi resiko terpapar COVID-19 di luar sana. Kasus virus COVID-19 di Indonesia semakin meningkat karena semakin berkurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencegahan COVID-19. Keadaan ini berbanding terbalik dengan keadaan ketika baru 2 orang terpapar COVID-19, di mana saat itu masyarakat mengalami panik buying pada masker dan hand sanitizer. Ayo, kita tumbuhkan kembali kesadaran untuk mencegah semakin menyebarnya virus COVID-19. Segala cara dan himbauan yang sudah dikampanyekan akan tersia-siakan jika kita tidak bersama-sama melaksanakannya. Kita akan terus terjebak di situasi pandemi seperti ini. Indonesia terkenal dengan gotong royongnya dan kebersamaannya, mengapa saat ini tidak? Ayo, bersama-sama kita mengusir virus COVID-19 di muka bumi. Lakukan pencegahan, ikuti dan taati himbauan, terapkan protokol kesehatan bersama-sama. Kita pasti bisa.